Kali ini saya kedatangan email dari sebut saja Bang Ilham dari Karawang. Sebut saja saya Ilham. Saya berasal dari Karawang. Ayah saya darah campuran Betawi dan Sunda. Sejak kecil, ayah saya mendidik saya sangat disiplin. Apalagi soal agama. Bisa dibilang beliau termasuk orang yang gak percaya soal klinik dan lain-lainnya yang bersangkutan dengan mistis. Sejak sekolah dasar, saya memang sudah disibukkan dengan mengaji. Sepulang sekolah, pada zuhur, saya mengaji di salah satu madrasah pilihan ayah saya. Setelah asar, saya pulang, dan waktu bermain hanya dari asar sampai 5:30. Pada maghrib, saya harus siap untuk mengaji sampai selepas isya. Kegiatan itu terus berlanjut sampai saya masuk SMP. Ada satu kejadian di mana saya merasa sangat aneh dengan keadaan rumah saya, yaitu di ruang dapur. Saya merasakan seperti ada sosok tinggi besar yang sedang memperhatikan saya. Ketika itu saya hanya menepis, mungkin hanya bisikan, karena saya takut untuk berada di dapur sendirian. Kejadian ini adalah yang pertama buat saya mengalami hal seperti itu. Sampai beberapa bulan kemudian, ada seseorang yang datang ke tetangga kami. Karena di rumahnya selalu ada kejadian aneh. Saya dan ibu saya melihat proses pendeteksian makhluk halus di rumah tetangga saya. Dan hasil akhir di rumahnya katanya banyak makhluk halus. Dan ibu saya yang penasaran dengan kejadian itu mengundang dan meminta untuk mendeteksi apa yang ada di rumah saya juga. Waktu itu ayah saya sedang bekerja. Seandainya ayah ada, mungkin ayah tak akan mengizinkan, karena ayah adalah seorang fanatik. Singkat cerita, orang itu masuk ke rumah kami dan langsung menuju dapur kami.
Dan alhasil katanya di dapur ada makhluk tinggi besar. Dan keterangan itu sangat mirip dengan apa yang saya rasakan waktu itu. Saat itu saya mulai ketakutan dengan apa yang terjadi dengan diri saya. Kok bisa kebetulan? Sekali lagi saya menepis maksud dari kejadian itu. Saya mencoba menetralkan diri saya dengan bacaan-bacaan yang saya bisa. Singkat cerita, ketika duduk di bangku SMP, saya pernah bermimpi melihat kuda hitam yang sangat besar terbang di langit mengitari saya. Di mimpi itu, saya benar-benar merasakan hal yang sangat aneh. Dan mimpi itu terjadi berulang-ulang sampai saya berada di kelas 3. Ada salah satu teman saya yang memang beliau tahu dengan mistis, dan beliau belajar tentang mistis dan hal-hal lainnya. Saya mencoba sharing dengan beliau dan mengatakan tentang mimpi saya. Katanya bahwa itu adalah tanda karuhun atau leluhur saya yang sedang mencari keturunannya untuk meneruskan tradisi dari leluhur saya. Saya hanya ketawa waktu itu dan menganggap itu hanya bualan belaka. Tapi seiringnya waktu, saya sering merasakan kehadiran sosok lain di dekat saya. Apalagi ketika saya sedang sendiri. Dan tentunya hal ini saya ungkapkan ke ayah saya. Dan ayah saya tidak terlalu menganggap serius akan hal ini. Dan menyuruh saya agar memperbanyak zikir dan beristighfar. Keyakinan saya waktu itu sangat tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Bahkan ketika ada teman saya yang selalu bercerita tentang mistis, saya selalu tertawa terbahak-bahak. Tiba di mana saya beranjak dewasa dan duduk di bangku SMA. Dan ada salah satu guru pengajar yang mengatakan bahwa saya punya pendamping, yaitu khodam. Dan di umur 40 tahun, saya akan bisa mengobati orang sakit dan mendeteksi kejadian-kejadian yang di luar nalar. Di suatu malam, karena ada kegiatan harlah, hari lahir sekolah, saya menginap di sekolah karena saya menjadi salah satu panitia acara tersebut. Ketika malam hari, kami membakar api unggun untuk menghangatkan tubuh kami bersama teman-teman yang lain. Kami bernyanyi
dan bergembira. Tiba-tiba salah satu teman saya terjatuh pingsan. Sontak kami langsung bawa dia ke ruang kelas dan diberi pertolongan pertama. Setelah matanya terbuka dan kami mengira dia tersadar waktu itu, ternyata tidak. Dia malah tertawa mengerikan. Ternyata dia kerasukan penghuni sekolah. Saya yang penakut waktu itu lari keluar karena mendengar ketawanya yang sangat menyeramkan. Dan dia bilang, katanya, kalian kurang ajar, mengganggu tempat kami. Kalian berisik. Kalian harus pulang semua. Kalau enggak, kalian tidak akan selamat. Saya melihat teman-teman saya ketakutan, tapi karena rasa tanggung jawab satu sama lain, mereka terus mencoba menyadarkan teman saya yang sedang kerasukan. Kami kebingungan waktu itu dan gak tahu harus berbuat apa. Setelah saya diajak masuk untuk menyaksikan kejadian itu oleh salah satu teman saya, seketika saya melihat matanya yang melotot dan badan saya bergetar karena ketakutan. Tapi ada satu hal yang aneh. Makhluk yang merasuki teman saya itu melihat saya dan memohon ampun dengan berbahasa Sunda. Hampura sugante ewa keturunan. Dia menyebutkan nama. Saya kebingungan waktu itu. Kok gini? Teman-teman saya pun menganggap bahwa saya mempunyai ilmu. Tapi sekali lagi saya nggak percaya ini. Ini hanya akal-akalan saja. Singkat cerita, saya lulus sekolah. Di umur 26 tahun, saya masih aktif mengaji, meski hanya seminggu 2 kali. Saya masih tetap tidak percaya dengan apa yang sering saya alami. Tiba di mana saya mulai berumah tangga, di mana ketika mempunyai anak sering sakit karena kesambet. Istri saya yang selalu mengambil jalan singkat, selalu memanggil bibi saya yang memang dikenal sebagai paranormal di kampung saya. Suatu malam, anak saya sakit panas dan matanya melotot ke atas. Mungkin
Mungkin karena saking paniknya saya dan istri saya memanggil bibi saya untuk melihat apa yang terjadi dengan anak saya. Seketika setelah diobati, panasnya pun langsung turun dan mulai tertidur. Sejam kemudian, setelah anak saya tertidur, saya merasakan tubuh saya seperti berat dan pusing. Istri saya tanpa sepengetahuan saya memanggil kembali bibi saya dan mengobati saya. Saya yang dalam keadaan lemas, diraba dan dipijat di daerah punggung. Bibi saya mengatakan, "Kamu belajar ilmu dari mana?" "Hah? Apa?" "Maksudnya saya nggak ngerti." "Jawab jujur," ujar bibi saya. Saya berani sumpah, saya nggak belajar apa-apa tentang beginian. Lantas, bibi saya mengungkapkan bahwa ada hodam yang mengikuti saya dan ingin berinteraksi dengan saya. Asli, saya nggak percaya dengan apa yang diucapkan bibi saya. Tapi setelah dipegang dan dijampi-jampi, keadaan saya mulai enak. Saya sembuh. Badan saya pun kembali seperti semula. Dan istri saya pun bingung atas apa yang dikatakan bibi saya. Singkat cerita, keyakinan saya mulai luntur dengan apa yang selama ini saya dapatkan dari mengaji tentang makhluk gaib. Saya mulai bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuh saya? Setelah kejadian itu, saya selalu bermimpi kedatangan seorang kakek yang selalu ingin memeluk saya, dan mimpi itu berulang-ulang. Di umur 35 tahun, saya sakit parah. Saya terkena tipes. Dan di mana waktu itu saya sering muntah darah. Sampai badan saya kurus kering. Awalnya saya dan keluarga saya menganggap saya terkena plek. Tapi setelah diperiksa, tidak menunjukkan gejala tersebut. Saya hanya tipes. Menurut dokter, saya harus banyak istirahat. Tapi beda cerita ketika saya diobati orang pintar. Ini adalah perjalanan spiritual saya untuk menuju kesempurnaan ilmu dari leluhur. Dan di umur 40 tahun,
saya akan bisa merasakan yang sebenarnya. Satu tahun saya sakit, di mana ibu saya mulai mengadakan pengajian untuk mendoakan supaya saya sembuh. Di tengah-tengah doa, saya kerasukan dan gaib di tubuh saya berpesan, tolong terima saya untuk menyatu ke anak ini. Jangan ditolak, karena sakitnya gak akan sembuh. Tolong terima saya. Itu yang dikatakannya. Dan ketika pesan itu diberitahukan ke saya mulai mencoba membuka dan menerima agar saya sembuh. Dan alhasil saya sembuh. Tapi sekarang saya jadi sering melihat makhluk-makhluk gaib, dan tidak sedikit dari mereka meminta agar saya membantu untuk menyempurnakan kematian dari arwah-arwah tersebut. Saya sekarang berubah menjadi seseorang yang lain dan lebih sering berinteraksi dengan makhluk halus secara batin. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak Love Story Kisah Nyata. Dan email tadi datangnya dari Bang Ilham, sebut saja Bang Ilham. Dan buat Bang Ilham, thank you buat ceritanya. Dan buat teman-teman yang lain yang ingin ceritanya di-up di channel Love Story Kisah Nyata, kalian tinggal kirim saja ke email kami di lovestorykisahnyata@gmail.com. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.